Kalau teman-teman punya perasaan jenuh, bosan, ataupun udah muak sama topik seputar mindfulness, pengembangan diri, menjadi lebih baik, ya nggak apa-apa, karena aku sendiri juga punya perasaan yang nggak jauh beda. Ketika akhir-akhir ini sering buka media sosial, misal buka Facebook, buka Twitter, buka Instagram, seringkali topik yang muncul itu ya itu lagi tentang self development, berusaha memperbaiki diri. Karena kan sekarang sosial media mereka memakai sistem yang user targeted content kali ya. Jadi emang apa yang muncul di beranda kita itu ya disesuaikan sama kita gimana. Jadi misal saya nih yang akhir-akhir ini emang sering berkutat sama isu acceptance, mindfulness. Jadinya ya yang muncul di sosial media saya, YouTube misal buka video-videonya, banyak kan tentang itu lagi. Gak usah jauh-jauh, kadang kalau saya ke toko buku juga otomatis di badan itu jalannya ke buku-buku rak-rak yang self development, karena ya secara tidak sadar alam bawah sadar saya tuh udah mensugesti kayak you need to be better, kamu lagi butuh menjadi lebih baik nih, baca deh buku-buku yang kayak gini. Cuma lambat laun itu jadi kayak semacam echo chamber ya, ada kotak di sekitar kepala saya yang menahan emosi untuk ingin jadi lebih baik itu dan tetap bergema di dalamnya. Jadi saya sendiri merasa oke, saya ingin jadi lebih baik, tapi lingkungan sekitar saya itu juga beda, pada bilang, oh kamu memang harus lebih baik, kamu jadi harus lebih baik emang, lihat tuh ada CEO yang kayak gini bisa kayak gini, lihat tuh orang lain bisa kayak gitu. Perasaan ini gak jauh beda yang saya alami beberapa tahun belakangan. Mungkin kalau sekarang emang isu-isu terkait mindfulness, terkait kesehatan jiwa emang sedang digalakan, karena ya pandemi, orang-orang punya banyak lebih waktu ya untuk berpikir tentang dirinya sendiri. Jadi ya it's really important thing to discuss. Tapi beberapa tahun yang lalu it was hard for me, susah sekali bagi saya untuk berusaha menerima diri saya. Saya besar dengan tahu bahwa saya pintar. Terdengar sombong, gak apa-apa. Jadi emang dari kelas 1 SD kayaknya sampai kelas 6 SD itu saya mungkin bisa di 2 atau 3 kali doang yang gak ranking 1, itu juga masih ranking 2. Saya dulu emang anak yang kalau misal selesai ujian mampir ke tempat gurunya untuk minta periksa nilai saya sendiri, karena saya mau lihat nilai saya salahnya di mana. Hari itu juga saya harus tahu. Jadi saya bisa koleksi. Kadang malah saya yang nemuin kesalahan gurunya. Bu, ini kuncinya salah, harusnya jawabannya itu ini Bu yang benar, bukan yang dikoreksian Ibu. Hal itu berlanjut juga ketika SMP SMA. Saya masuk program Axel yang tiap 4 bulan saya ujian semester. Saya terbiasa dengan pace yang cukup cepat. Walaupun ketika SMA misal saya nggak di ranking 1, pada saat itu saya ranking terakhir sebenarnya, sempat ranking terakhir, cuma pada saat itu ya ada forte lain. Saya juara di bidang tertentu yang ada komplementari bagi kesalahan saya di ruang kelas. Cuma ya intinya pada saat itu yang saya tahu, saya besar dengan tahu bahwa saya spesial. People look up at me. Orang-orang selalu bilang ke anaknya, lihat tuh jadi kayak Farel. Itu adalah kalimat yang biasa saya dengar ketika ibu saya bertemu dengan orang tua lain. Mereka selalu bandingin anaknya dengan saya. Saya jadi orang yang biasanya selalu dicontoh. Jadi saya taunya adalah ya I'm doing good so far. Saya jadi seperti apa yang orang tua saya mau. Saya jadi seperti apa yang orang lain ingin menjadi. I was at the peak position in my opinion at the time. Cuma ketika saya sudah mulai kuliah, sudah mulai menemukan dunia saya sendiri dan jadi tahu siapa saya sebenarnya, things getting harder sih. Karena mudah menerima diri kamu ketika kamu tahu kamu melakukan hal yang bagus. Mudah menerima diri kamu ketika kamu mempunyai pencapaian yang bisa kamu banggakan. Tapi nggak mudah menerima diri kamu ketika kamu tahu bahwa orang lain menganggap kamu nggak sempurna. There are several things di dalam diri saya, misal terkait
preferensi, misal identitas yang bagi orang lain itu nggak awam. Bagi orang lain mungkin ada yang bilang itu dosa. Being minority misalnya. Nggak mudah mencintai diri saya 3 tahun atau 4 tahun yang lalu ketika saya baru menyadari siapa saya. Dan pada saat saya menyadari siapa saya, pada saat itu pula saya tahu bahwa saya akan membawa kekecewaan bagi orang yang saya cintai. At the moment, I know that if I love myself, if I being myself, I cannot be my parents' dream. Saya mungkin bisa dikucilkan, saya mungkin nggak bisa diterima sama orang-orang yang dulu bisa menerima saya. That was one of my deepest position at my life. Karena ya menerima diri sendiri itu bukan hal yang mudah memang. Ketika kecil dan besar saya tahunya adalah ya saya bisa menerima diri saya karena saya melakukan hal bagus, pencapaian saya bagus. Tapi ketika saya udah dewasa, saya mulai sadar bahwa sebagus apapun pencapaian saya, ada hal-hal terkait identitas dari diri saya yang mungkin nggak bisa diterima oleh orang lain. Tidak hanya mengenai penerimaan identitas, tapi juga bagaimana dari kecil dan saya besar, saya tumbuh juga dengan ambisi diri yang cukup tinggi. Saya selalu punya gambaran, nanti 3 atau 5 tahun lagi saya mau jadi seperti apa. Nanti ketika saya sudah 20 tahun ke depan, saya harus jadi apa. Dan itu membuat saya berusaha memacu diri. Oke, sekilas itu terdengarnya bagus. Oh, ini anaknya ambisius ya, punya goal yang strategis. Mungkin kalau misalnya saya lagi wawancara kerja, pasti dipuji nih, wah kamu sangat ambisi, kamu punya goal yang jelas. Tapi, not if you are in my shoes. Ketika kamu pada posisi saya waktu itu, misal ketika saya baru tahu siapa saya, dan saya sadar bahwa I'm not that perfect, anxiety disorder saya mulai tumbuh. Saya mulai takut sama hal-hal yang sebenarnya nggak perlu dipikirkan terlalu banyak, dan I tend to think more. Perjalanan saya, upaya saya untuk menjadi lebih baik, malah menjadi bumerang karena saya mulai memupuk rasa benci diri saya yang saat ini. Jadi misal ketika saya punya ambisi, di masa depan saya harus jadi orang yang kalau berbicara dengan orang lain saya bisa jauh lebih mendengarkan. Tapi pada saat ini saya belum bisa, misal. Itu yang saya jadi membenci diri saya pada saat hari ini. Ambisi untuk jadi lebih baik di masa depan dan juga impian-impian di masa lalu yang saya tahu saya dibesarkan dengan nilai itu, tapi saya nggak bisa mewujudkannya, membuat saya terperangkap di masa kini yang I cannot live at the moment. Pernah nggak sih kayak punya perasaan di mana kamu takut yang kamu harapkan di masa depan itu nggak bakal tercapai, tapi mimpi-mimpi kamu yang di masa lalu juga kamu udah sadar kalau kamu nggak bisa mewujudkan itu. Krisis ini yang membuat saya lambat laun mulai belajar. Mungkin saya memang nggak bisa bikin semua orang senang. Mungkin orang tua saya, keluarga saya yang mencintai saya bisa jadi suatu saat tidak akan mencintai saya seperti dulu. Mungkin teman-teman saya yang dulu mendukung saya bisa jadi tiba-tiba tidak mau lagi mendukung saya ketika saya memilih satu jalan atau jalan lainnya yang itu menurut saya membawa kebahagiaan. Tapi sebenarnya ketika kita bicara kebahagiaan itu, kebahagiaan siapa sih yang saya cari? Apakah ketika semua orang terpenuhi keinginannya terhadap diri saya bisa bahagia pada saat itu? Itu pertanyaan paling besar yang saya tanyakan ke psikolog saya pada saat saya terapi 4 atau 5 tahun yang lalu itu. Apakah salah ketika saya ingin membahagiakan orang lain? Tapi satu pertanyaan yang balik tanyakan ke saya adalah, apakah kamu udah berusaha membahagiakan diri kamu? Ketika kamu berusaha menjawab pertanyaan, ketika kamu berusaha berambisi membuat orang lain cinta ke kamu, menghargai kamu, apakah kamu udah mencintai diri kamu sendiri? Apakah kamu udah menghargai diri kamu sendiri?
Dari situ saya belajar bahwa sebenarnya proses kita manusia menjadi lebih baik, proses kita menjadi titik akhir yang orang ada yang bilang dengan kata sukses misal, atau ada kepercayaan dengan yang bilang moksa, itu sebenarnya dari semua komplitnya seseorang itu sifatnya terus berjalan. Jadi semakin kamu berjalan, semakin kamu jadi lebih baik, ya titik akhirnya itu terus bergerak juga. Manusia nggak akan pernah puas. Dan sebagai makhluk hidup, manusia itu tumbuh. Saya hari ini mungkin tidak terlihat sempurna. Apalagi kalau saya melihatnya dari diri saya yang saya harapkan di masa depan. Itu nggak akan bisa dibandingkan dengan baik. Tumbuhnya saya juga mungkin akan beda dengan tumbuhnya orang lain. Ada bunga yang mekarnya pukul 9 pagi, tapi ada juga tanaman yang nggak berbunga. Ketika kita berada di dunia yang mengharapkan semua manusia itu berbunga, memang nggak akan bisa nyaman, memang nggak akan bisa merasakan cinta dari luar. Tapi ketika kita bisa melihat kebahagiaan itu dari dalam, melihat bahwa upaya kita untuk menjadi utuh itu bukanlah sebuah kompetisi dengan orang lain, bukanlah sebuah kompetisi dengan ambisi dunia, melainkan upaya kita untuk merasa penuh, menyadari dengan seutuhnya siapa diri kita. Tanpa berbunga pun kita bisa merasa bahagia. Karena wajar, normal kalau manusia butuh merasa dicintai, merasa dihargai, pengen punya pengen merasakan afeksi, afirmasi. Tapi ya, satu hal yang sering berjalannya waktu dapat saya sadari dengan lebih baik, rasa cinta, afirmasi, afeksi paling besar yang paling kita butuhkan itu datangnya dari diri kita sendiri. Dan saya yakin teman-teman layak untuk dicintai, layak untuk mendapatkan afeksi, afirmasi dari diri teman-teman sendiri. Karena ya, berbicara mengenai menjadi penuh bukan berarti kita merasa diri kita sempurna, bukan. Tapi menjadi penuh adalah kita sepenuhnya tahu siapa diri kita menghargai semua luka yang ada di diri kita menghargai kekurangan kita sebagai bagian dari proses yang akan kita lalui dan tidak membencinya, melainkan menganggap semua rasa yang kita rasakan pun adalah valid. Dan perjalanan menjadi utuh adalah perjalanan panjang yang tidak akan bisa kita capai tanpa kita menjadi penuh terlebih dahulu.